Fashion Show. Hari ini saya ingin sharing tentang apa sih yang terjadi di Fashion Show yang setelah kemarin saya ikutin. Dan seperti saya bilang di poin ketiga di video kemarin, bahwa di setiap event itu anything can happen dan something happen. Secara keseluruhan Fashion Show-nya berjalan dengan lancar, tapi di balik itu semua sebenarnya banyak sekali masalah yang disebabkan oleh panitianya. Saya sudah ngikutin 4 sampai 5 fashion show, dan beberapa ada yang berhasil, beberapa ada yang bermasalah. Dan yang kemarin salah satu yang paling parah menurut saya. Jadi apa aja sih yang menjadi suatu masalahnya, ceritanya seperti ini ya guys ya, simak. Oke, jadi kita kan sudah deal nih sama IO, kan kita sudah deal, kita sudah bayar sekian juta dan kita udah mendapatkan makeup artist, model-modelnya, dan juga kita bisa mendapatkan jadwal show-nya. Nah, apa yang terjadi di hari H ya, itu jadwal kita dimundurin. Jadi kita yang dipikir jam 7 itu molor sampai jam 9. Itu pun juga IO-nya nggak tahu. Kalau saya tanyain, kita ini sebenarnya jam berapa sih, itu tuh masih ngawang-ngawang, nggak ada kepastian ya. Dari sana saya sudah kayak merasa aneh gitu, merasa kayak aduh kok kayak gini sih ya. Tapi saya bilang anything can happen, the show must go on. Saya ngikutin aja. Saya tanya juga nggak dapat jawaban ya, saya push aja sampai akhirnya dari jam 7 bisa mundur sampai ke jam 9 ya. Dari nomor 8 saya jadi mundur ke nomor 13 ya. Hal itu udah membuat saya kecewa ya, tapi saya tetap nunggu. Masalahnya adalah saya kan mengundang selebgram di sana, dan pada saat itu jam 7 pun acara belum dimulai, terutama fashion show dari brand saya ya. Acaranya udah dimulai tapi fashion show dari brand saya itu masih jauh, dan tidak ada disiapkan makanan karena booth dari pasarnya itu juga ternyata terpisah jauh dari stage-nya. Dan akhirnya gak ada penjualan guys, gak ada penjualan di booth tersebut. Dan banyak sekali booth-booth yang sudah cabut di hari pertama karena sepi banget. Dari sana sudah merupakan suatu kesalahan ya dari panitia, yang mungkin ini bisa menjadi pengalaman juga, pembelajaran juga, bahwa alangkah baiknya pada saat dimana ada stage-nya, harusnya booth-booth yang berpartisipasi itu ada di sekitarnya, sehingga orang itu dekat gitu. Oh, dia mau beli makanan dekat, oh dia mau beli bajunya langsung dekat. Kalau ini kemarin case-nya itu adalah booth-boothnya ditaruh di tempat parkiran, tapi show-nya itu di dalam hotel. Nah, pada saat orang duduk dalam hotel, ya buru-buru dong mereka mau ke belakang lagi, keluar lagi ke parkiran untuk membeli makanan atau membeli bajunya. Ya mereka sudah nyaman di tempat di dalam, ya mereka merasa kejauhan aja ke keluar. Dan akhirnya ya bener, nggak ada yang datang ke sana, sepi banget ya. Dan secara marketing juga mereka hanya pasang billboard, tapi alangkah baiknya uang yang mereka buat untuk billboard itu harusnya mereka gunakan untuk mengundang influencer-influencer atau orang-orang yang memang ada di dunia fashion, sehingga audiens yang nonton itu juga orang-orang fashion. Namun apa yang terjadi, karena mereka itu membuat event ini dan juga untuk kepentingannya mereka untuk mengadakan lomba, yang datang itu audiensnya itu bukan orang-orang fashion ya guys ya, tapi malah kayak ya ibu-ibu yang nganterin anaknya ikut lomba jadi model, dan undangan-undangan yang para pemilik brand ini. Jadi orang-orang yang penting, yang punya pengaruh dalam dunia fashion itu nggak ada, termasuk pemerintahnya juga saya nggak lihat, nggak ada. Itu saya kecewa juga di sana ya. Jadi karena kita semua brand ingin menampilkan karya-karya mereka itu ke orang-orang yang berpengaruh, sehingga brand kita ini jadi dikenal banyak orang. Itu yang kita inginkan, sehingga karya kita ini dikenal oleh banyak orang. Yang kedua adalah masalah apa yang terjadi adalah kembali lagi soal panitianya ya guys ya. Jadi biasanya kalau event itu masalahnya itu biasanya antara teknikal, jadi misalnya ada audio, listrik atau apa gitu. Kedua juga karena waktu, seperti saya bilang tadi, bisa molor, bisa dipercepat ya. Ketiga juga bisa masalah modelnya
atau modelnya tiba-tiba nggak datang ya. Dan itu tuh kejadian juga kemarin, salah satu modelnya yang harusnya saya mendapatkan 10 model, satu model itu nggak hadir gitu, nggak datang, entah alasannya apa. Dan ya kita nggak mau tahu dong, kita karena kan sudah membayar untuk 10 model, bagaimana kok kita bisa nggak ada satu modelnya lagi. Kemudian ada model yang menawarkan diri dan kita dimintain untuk membayar, tentu kita nggak mau dong. Gimana sih, itu kan bukan urusan saya, itu kan tanggung jawab dari IO-nya yang sudah deal-dealan. Kenapa saya dimintain uang? Ya saya nggak tahu, mungkin itu juga permainan, mereka bisa dapat ceperan, tapi menurut saya nggak etis ya. Kita bayarnya apa, terlepas dari modelnya datang atau enggak, itulah tanggung jawab IO untuk mencari penggantinya sesegera mungkin. Oke, jadi masalah itu. Dan terakhir adalah masalah ya soal panitianya atau timnya. Panitianya tidak profesional dan tidak memenuhi kewajiban yang mereka janjikan. Dan inilah yang terjadi di event sebelumnya guys ya, yang terakhir itu. Jadi apa yang terjadi juga adalah setelah show itu berakhir, ya syukur show-nya berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik saja, tapi yang terjadi dramanya itu adalah dibalik semua ini. Jadi besoknya itu kita dibuatin grup WA, dan salah satu brand yang berpartisipasi di sana ternyata membayar LED light itu yang di belakang itu, screen-nya itu, agar show ini bisa berjalan dengan baik dan bagus tampilannya. Dan kemudian dia minta kita semua untuk bayar patungan untuk ganti yang dia sudah tangguhkan tersebut ya, yang dimana adalah itu semuanya adalah tanggung jawabnya IO. Ya benar dong, kita sudah bayar, termasuk LED, termasuk apa, itu semua tanggung jawab IO. Stage nggak mungkin dong masa kita yang dilimpahkan sebagai peserta. Dan singkat cerita, ternyata ya IO ini juga punya hutang ya, dia tidak sanggup atau tidak bisa membayar pihak LED, sehingga pada saat hari H penyewa LED itu mau mencabut LED-nya. Dan tentu dari pihak brand ini yang berpartisipasi, yang dia yang nombokin duluan, dia rembukan sama desainer-desainer yang ada di sana ya, yang pada saat jam tersebut hadir sekitar 5-10 orang, saya nggak tahu. Itu mereka setuju gitu, ya udah, the show must go on, sementara brand ini yang nombokin, tapi nanti yang lainnya dimintain untuk patungan ya, untuk bayar ke dia. Saya yang tidak hadir di sana dan saya mendapatkan kabar tersebut di grup WA, ya tentu sempat saya kecewa gitu, dan bertanya-tanya dan bingung juga, kenapa harus dilimpahkan ke kita, kenapa harus peserta yang membayar hutangnya IO, padahal kan ini harus tanggung jawabnya dia. Namun saya sadar dan memahami bahwa kalau brand tersebut tidak mengambil keputusan cepat ini, maka show-nya jadi jelek banget dong, nggak ada LED-nya ya. Bahkan saya nggak tahu stage-nya juga diambil juga atau enggak, karena siapa tahu dia juga nggak bayar stage-nya, kan kita nggak tahu ya. Tapi karena diambil keputusan cepat, akhirnya show bisa berjalan. Akhirnya singkat cerita saya bayar, tapi tetap saya berkonfrontasi ya. Saya bayar untuk support brand tersebut yang mengambil langkah yang cepat. Saya apresiasi akan hal itu, tapi saya tentu mau bertanya, loh apa yang terjadi sebenarnya? Dan di sana dijelasin salah satunya, ya kita nggak tahu uangnya kemana yang kita bayar, IO-nya tidak melakukan tanggung jawabnya, IO-nya melepas tanggung jawab dan punya hutang, dan akhirnya pihak satu brand ini yang menolong dengan cepat supaya show ini berjalan dengan baik, dan dia yang nombokin. Nah, di saat itu semua orang di grup itu ada yang mau bayar untuk bantu brand ini, tapi ada juga yang tidak, karena banyak kekecewaan yang akhirnya diluapkan di sana. Ternyata nggak saya aja yang kecewa, tetapi banyak sekali orang-orang yang lebih parah lagi ya kecewanya. Karena dia sudah bayar, dia dijanjikan untuk mendapatkan juga kamar di hotel tersebut yang dimana show itu dilakukan. Dan akhirnya pada saat brand itu datang dari luar kota, dan itu tidak disediakan sama sekali, dan akhirnya dia harus membayar dengan uang dari kantongnya sendiri. Dan itu pun juga banyak kekecewaan, banyak sekali orang yang sudah spending banyak dan akhirnya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh IO-nya.
termasuk misalnya kayak video dokumentasi segala macam. Bahkan di YouTube-nya pun di waktu dia melakukan YouTube live itu cuma 8 menit habis itu berhenti. Ya ini parah banget ya guys ya. Makanya saya juga udah curiga kayak kenapa sih pada saat event itu Instagramnya juga nggak ada promo, nggak ada story, nggak ada dibuat hype gitu loh. Karena malah kayak diem aja gitu. Dan bener banyak sekali brand-brand dan juga partisipan yang di sana yang merasa kecewa dengan panitianya ya. Dan ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya dan juga semoga bagi Anda agar Anda tidak mengalami seperti yang saya alami untuk berhati-hati soal memilih siapa IO-nya. Tapi kita nggak tahu ya guys ya kalau kita nggak nyoba gitu. Karena saya berkali-kali saya nyoba acara fashion show, ada yang oke panitianya, ada juga yang enggak gitu. Dan saya jadi tahu sih. Jadi kalau saya mau bekerja sama lagi, saya akan lebih selektif lagi dan saya mungkin nggak akan lagi bekerja sama dengan oknum-oknum panitia yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi gimana ya guys ya, kadang-kadang kita nggak tahu mereka itu legit atau enggak. Kalau kemarin pada saat dia datang dengan tawarannya dia itu terlihat legit. Karena apa? Karena saya lihat disupport pemerintah, terus dia mau ngundang beberapa selebgram yang datang. Ya, saya kira legit gitu. Ya, ternyata enggak sama sekali gitu. Dia lari dari tanggung jawab dan bahkan di grup WA tersebut di mana dia ada, dia tidak ngomong sepatah kata pun, tidak bilang maaf sepatah kata pun ke semua brand, diam saja gitu. Ya, itu membuat kita semua kesel ya. Tapi nasi udah menjadi bubur. Puji Tuhan, untungnya saya pada saat itu membawa tim kreatif sendiri, jadi saya tetap mendapatkan konten dari sana. Kalau saya mengandalkan konten yang saya dapat dari dia, itu nggak akan dapat saya ya, dan nggak akan terjadi. Saya merasa empati dan simpati dengan para brand-brand lain yang menggantungkan dokumentasinya ke dia dan tidak mendapatkannya, dan hanya mendapatkan kecewaan dan kerugian yang besar gitu dari event tersebut ini. Bahkan sampai ada yang bilang ini adalah fashion show yang terkonyol yang pernah saya ikuti ya. Karena brandnya itu nggak cuma 1-2 orang aja guys, ini bisa puluhan brand ya, bahkan yang dari luar kota. Dan kita semua kecewa banget ya, dan kesel banget deh sama panitianya. Kenapa tidak bertanggung jawab ya. Itu adalah urusannya dia. Kalau saya jadi panitia ya, even though saya mengalami kerugian, saya akan menggunakan uang saya pribadi demi nama baik saya. Karena nama baik itu yang susah dicari. Jagalah nama baik Anda, jagalah nama baik usaha Anda, supaya Anda bisa dipercaya di kemudian hari. Percaya sama saya, setelah ini tidak akan ada yang percaya dengan dia untuk mengikuti event ya. Dulu juga pernah sih saya juga melakukan fashion show yang dimana dia menjanjikan dokumentasi tapi panitia juga tidak mendeliver. Saya nggak dikirimin sama sekali. Itu saya sudah kesel banget gitu ya. Jadi saya udah nggak mau, kalau dia ngajak punya event lagi saya nggak akan ikut ya. Jadi ini semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat Anda ya, bahwa di setiap fashion show atau event apapun itu anything can happen ya. Kita perlu pastikan, terutama dari sisi orangnya sih guys ya, dari sisi panitianya itu bener atau enggak gitu ya. Syukur-syukur kalau kalian bisa mendapatkan kabar terlebih dahulu tentang panitia ini dan previous event yang dia sudah lakukan. Dan jika tidak ada komplainan dan semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja dan penuh dengan kesuksesan, oke lah, serak dengan panitia tersebut. Tapi kalau masih baru, nggak tahu, ya harus hati-hati supaya kalian tidak mengalami seperti yang saya alami ya. Ini aja yang saya mau sharing. Saya kesel sama panitia, tapi ya udah, nasi udah menjadi bubur. Yang saya ambil hikmahnya adalah saya mendapatkan pembelajaran juga dari sini untuk berhati-hati dalam memilih panitia fashion show, dan lebih selektif lagi, lebih ketat lagi, supaya uang yang kita investkan itu tidak percuma ya. Dan semoga ini bisa membantu kalian. Tetap saya nggak ada penyesalan karena ini adalah, anggap saja, uang belajar
ya. Jadi kalau kalian mau ngikutin fashion show, pikirkan dulu panitianya siapa, pikirkan dulu show-nya di mana, mending perjelas dulu ya, dan kalian terutama orangnya sih ya, kalian harus lihat orang ini benar atau enggak, kerjanya itu oke atau enggak. Jangan tertipu dengan hal yang dibungkus, oh disupport sama pemerintah, nanti selebgram banyak yang datang. Don't buy that, oke? Jangan kalian terpengaruh seperti dengan hal itu sampai kalian benar-benar tahu track record orang ini gimana, panitianya ini seperti apa sih. Oke, semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe, nyalakan loncengnya. Kita membantu banyak fashionpreneur ke arah yang benar. Kita bantu banyak fashionpreneur untuk bisa berbisnis fashion dengan baik, dan juga semoga channel ini bermanfaat bagi Anda semua. Oke, be grateful and take action. Bye bye.